Manajer Arsenal Mikel Arteta belakangan dikritik karena dinilai kurang tenang di pinggir lapangan. Arteta pun membela diri. Sikap Arteta di pinggir lapangan saat Arsenal menjamu Newcastle United di Emirates Stadium pekan lalu disorot. Manajer asal Spanyol itu beberapa kali terlihat mendekati ofisial keempat dalam laga yang berakhir 0-0 itu. Arteta juga melancarkan protes kepada manajer Newcastle Eddie Howe. Usai pertandingan, Arteta mengkritik keras keputusan wasit yang tidak memberikan Arsenal penalti. Ex-striker Inggris Alan Shearer menilai sikap Arteta itu tidak menghormati lawan. Sementara Graham Souness mewanti-wanti Arteta agar lebih berhati-hati. Arteta pun memberikan pembelaan diri. Ia mengaku merasa tak ada yang salah dengan sikapnya itu. Kalau kira-kira saya harus mengubah sesuatu, percayalah, saya akan berkaca dan mengubahnya. Orang-orang boleh saja berpendapat. Saya mencoba melakukan yang terbaik untuk klub ini, membelanya, mempromosikannya, ujar Arteta seperti dilansir Metro. Rob Holding mengungkapkan bahwa mantan rekan timnya di Arsenal Alexander Lacazette telah mengirimkan pesan tentang masa depan sang bek di Emirates Stadium. Alexander Lacazette menghabiskan 5 tahun di London Utara sebelum pergi musim panas lalu dan bergabung kembali dengan mantan klubnya Lyon dengan status bebas transfer. Striker asal Prancis itu digantikan oleh mantan pendalan Manchester City, Gabriel Jesus, yang membantu tim Mikel Arteta mencapai puncak klasemen Premier League sebelum mengalami cedera saat memperkuat Brazil di Piala Dunia. Rob Holding telah membuka pembicaraannya baru-baru ini dengan Lacazette. Striker veteran itu telah menasihatinya untuk tetap bersama The Gunners selama mungkin. Saya melihat Laca beberapa minggu yang lalu, dan kami berbicara tentang bagaimana rasanya di sana dibandingkan dengan Arsenal. Dia mengatakan betapa dia sangat menyukai waktunya di Arsenal. Beberapa bulan yang lalu dia mengirimi saya pesan agar menikmati waktu saya di Arsenal, karena itu selangkah di atas tempat lain, ujar Rob Holding. Komentar Lacazette mungkin menunjukkan bahwa dia menyesal meninggalkan The Gunners, mengingat dia menunjukkan bahwa rumput tidak selalu lebih hijau dari Emirates Stadium. Emil Smith-Rowe mengalami cedera pangkal paha pada awal September dan membutuhkan operasi. Tetapi saat ini sang gelandang telah kembali berlatih dan memiliki sedikit peluang untuk masuk skuad untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA. Arsenal secara alami ingin membawa Smith-Rowe kembali, tetapi mereka tidak akan terburu-buru membawanya ke tim utama. Mereka sadar bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kecepatan penuh dan akan berupaya meningkatkan menit bermainnya secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang. Kembalinya sang gelandang akan menjadi dorongan besar bagi manajer Mikel Arteta, yang belakangan ini kekurangan opsi penyerang. Hal itu sangat terlihat ketika Arteta hanya memasukkan Takehiro Tomiyasu saat Arsenal bermain imbang dengan Newcastle United, padahal timnya sedang mengejar gol untuk menyaingi Manchester City. Arteta diperkirakan akan merotasi skuadnya untuk laga tandang melawan Oxford yang bermain di League One, seperti yang telah mereka lakukan di Liga Eropa dan Carabao Cup musim ini. Fabio Vieira, Rob Holding, dan Abed Sambi Lokonga adalah beberapa pemain yang harus mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter. Aston Villa dikabarkan menginginkan gelandang bertahan Arsenal Mohamed Elneny yang akan membuat dia bereuni dengan mantan bosnya Unai Emery di Villa Park. Gelandang asal Mesir itu terikat kontrak di Emirates Stadium hingga musim panas dan The Gunners bisa menguangkannya sebelum dia pergi secara cuma-cuma. Menurut Mirror, Aston Villa ingin mencapai kesepakatan dengan Mohamed Elneny bulan ini. Arsenal dikabarkan bersedia menerima tawaran dan menghargainya sekitar 6 juta pounds. Laporan itu mengklaim bahwa bos Aston Villa Unai Emery ingin bersatu kembali dengan mantan pemainnya di tim London Utara dan percaya bahwa Elneny dapat membawa lebih banyak kekuatan ke lini tengah timnya. Elneny baru membuat 7 penampilan di semua kompetisi musim ini karena berurusan dengan cedera paha. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terlalu menikmati waktunya di bawah Emery di Arsenal. Sang gelandang hanya bermain 17 kali di bawah pelatih asal Spanyol itu dengan hanya 8 penampilan di Premier League. Pemain berusia 30 tahun itu mengakui pada tahun 2021 bahwa ia frustasi karena nyaris tidak diberi kesempatan oleh Emery, dan dia jauh lebih bahagia di bawah Mikel Arteta. Mohamed Elneny bahkan untuk sementara meninggalkan The Gunners untuk bergabung dengan Besiktas dengan status pinjaman karena dia tidak masuk dalam rencana Emery di Emirates Stadium. Mantan gelandang Liverpool dan Fulham, Danny Murphy, mendukung Eddie Nketiah untuk mengumpuli capaian gol Gabriel Jesus untuk Arsenal musim ini. Pada musim panas ini, Gabriel Jesus bergabung dengan The Gunners dari Manchester City dalam kesepakatan senilai 45 juta pound sterling dan telah mencetak 5 gol dalam 14 pertandingan di Premier League. Tetapi pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera lutut.
Eddie Nketiah sejak itu mengambil tempatnya di tim dan telah mencatatkan 2 gol dalam 3 pertandingan pertamanya. Danny Murphy mendukung Nketiah untuk menambah lebih banyak gol dan merasa pemain berusia 23 tahun itu akan menyalip Jesus dan menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal musim ini. Arsenal membuktikan bahwa tidak harus memiliki skuad mahal untuk menjadi juara. Belanja pemain tak lebih dari 50 juta pounds, Arsenal kini semakin dekat menuju gelar juara Liga Inggris musim ini. Arsenal saat ini tengah memimpin klasemen sementara. Pasukan Arteta tersebut mengantongi 44 poin dari 17 laga, unggul 5 angka dari Manchester City di urutan kedua. Pencapaian ini semakin memperlebar kesempatan The Gunners menjadi kampiun di akhir musim untuk kali pertamanya sejak menjadi juara 2004. Di balik kebangkitan Arsenal musim ini, klub London Utara tersebut tidak membeli satupun pemain yang harganya lebih dari 50 juta pounds. Pada musim panas 2022, Arsenal menduduki peringkat ke-9 dalam hal belanja pemain. Mereka hanya menghabiskan 87,2 juta euro untuk merekrut Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Beberapa penggemar saat itu bertanya-tanya mengapa Arsenal hanya belanja sedikit pemain. Namun Arsenal menjawabnya dengan tampil perkasa hingga duduk di puncak klasemen. Arsenal kini berada di atas angin dalam persaingan Premier League musim ini pada pekan ke-19. The Gunners memimpin pemburuan gelar. Arsenal berada di puncak klasemen dengan catatan 44 poin dari 17 laga. Arsenal unggul 5 poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Lalu ada Newcastle United yang menguntit di posisi ketiga dengan selisih 9 poin. Apiknya performa Arsenal musim ini tak lepas dari peran penting Odegaard di lini tengah. Bukan hanya pada aspek teknis tetapi juga sebagai kapten. Martin Odegaard memang tampil luar biasa untuk Arsenal. Catatan statistik bisa menjadi salah satu buktinya. Odegaard telah mencetak 7 gol dan membuat 5 assist. Perannya sangat vital bagi lini tengah Arsenal. Mantan kapten Arsenal William Gallas pun mengklaim Martin Odegaard sebagai pemain terbaik Premier League musim ini setelah Erling Haaland. Selain itu, Gallas juga merasa Arsenal bisa juara Premier League musim ini. Martin Odegaard telah mengungkapkan semua skill dan kualitasnya. Odegaard adalah seorang playmaker. Saya tidak tahu apakah dia pemain terbaik di Premier League. Saya rasa pemain terbaik saat ini adalah Erling Haaland. Namun apa yang ditunjukkan Odegaard bersama Arsenal sungguh luar biasa, ujar Gallas.